Yang sudah datang. Sungai Bandau. Ya. Kemudian dari Kota Tasik. Mohon Pak dihubungi satu FPDT Kabupaten menghubungi. Kemudian Tualang. Oke. Tualang. Sudah diwakilkan Des. Tualang. Sudah diwakilkan. Lubuk Dalam. Tadi katanya ada perwakilan sekretarisnya perempuan. Ibu Ida. Oh, Ibu Ida. Silakan Bu. Ibu, depan aja Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Wassalatu wassalam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama dan Siap, Bapak Dr. Zahid Muhammad. Yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan Bapak Kepala Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama dan Siap, Bapak Haji Desmond Junaidi SHG. Yang sama-sama kami hormati dan yang kami muliakan Ketua FKDT Kabupaten Siak, Bapak Ustadz Mardian. Yang sama-sama kami hormati dan yang kami muliakan Ketua MK2DT MDTW Kabupaten Siak. Yang kali ini juga diwakili oleh Ibu Winda. Kemudian yang sama-sama kami hormati dan yang kami banggakan seluruh Ketua FKDT Kecamatan Kabupaten Siak yang hadir dalam kesempatan ini. Bersyukur kepada Allah di siang hari yang cerah ini kita dapat bersama-sama menghadiri jemputan daripada Kantor Kementerian Agama dan Siak dalam rangka hal-hal yang kita bahas pada siang hari ini, terutama persiapan pembelajaran tatap muka bagi MDTW dan MDTA di lingkungan Kantor Kementerian Agama dan Siak pada periode 2020-2021. Semoga rangkaian kegiatan kita siang yang mulia ini senantiasa mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali pertemuan kita ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tidak memperpanjang waktu, mari kita dengarkan kabar siri daripada Bapak Kepala Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama dan Siak, Bapak Haji Desmond Junaidi. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak, Bapak Ketua FKDT Kabupaten, serta Bapak Ibu pengurus FKDT Kecamatan dan MK2DT Kabupaten Siak yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak sudah meringankan kaki, melangkahkan kaki memenuhi undangan kami di tengah musim hujan ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai panas. Ini sudah berapa hari kita nampak matahari nih. Ini berkah juga nih rekan-rekan hari ini hadir di sini. Kami berharap bahwa usaha kita bersama untuk datang hadir di lokasi ini itu mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus KDT, kedua DT yang kami
banggakan. Dasar kenapa kami mengundang Bapak Ibu sekalian ini didasari pertama dari terbitnya SKB 4 Menteri, Mendagri, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Menteri Agama terkait pendidikan di masa COVID-19. Kemudian didasari juga dari terbitnya surat edaran dari Bupati Siak yang nomornya saya lupa, itu tadi sudah saya share kepada kawan-kawan. Terkait itu juga pendidikan pada masa corona. Didasari juga ketika saya menghadiri Zoom meeting yang ditajak oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Siak terkait persiapan pembelajaran tatap muka pada madrasah dan sekolah. Saya mendapat satu pertanyaan yang memang itu sesuatu yang saya tunggu-tunggu pertanyaan itu. Pak Kasih, Pendis, kapan pendidikan diniyah takmiliyah kami ini bisa dimulai tatap mukanya? Nah, pada saat itu saya ingin menjawab, tapi karena kita sedang fokus ke proses persiapan pembelajaran tatap muka pada sekolah dan madrasah yang formal, maka saat itu saya jawab, sampai hari ini regulasi dari kementerian belum ada. Insya Allah dalam waktu dekat, jika ada informasi maka kami akan sampaikan kepada Bapak Ibu. Untuk sementara kita masih memakai aturan edaran yang lama bahwa seluruh diniyah takmiliyah, MDTA maupun MDTW masih memakai sistem pembelajaran jarak jauh. Kan itu. Maka selama 1 minggu, lebih hampir 2 minggu kita persiapan untuk madrasah. Kita cek daftar periksanya, apakah ada cuci tangan, apakah punya termogan, apakah punya hand sanitizer, apakah punya desinfektan, apa ada stok masker, apa ada surat dari orang tua, dari komite. Seminggu kami mempersiapkan itu bersama dengan kawan-kawan pengawas dan langsung diverifikasi oleh pengawas ke semua madrasah yang ada. Maka pada tanggal 8 Januari 2021, Kepala Kantor Kementerian Agama mengeluarkan surat yang isinya daftar nama-nama madrasah yang diizinkan tatap muka dan daftar nama-nama madrasah yang tidak diizinkan tatap muka. Maka per tanggal 11 Januari 2021, kalau Dinas Pendidikan sudah tanggal 4 ya Bu Indah ya? Karena Dinas sudah lebih dulu startnya gitu. Kita per 11 Januari barulah madrasah itu dibolehkan tatap muka setelah menyelesaikan sekian banyak persyaratannya. Maka setelah itu selesai, kami evaluasi, oke, maka minggu ini kami mulai fokus untuk menyiapkan pembelajaran tatap muka pada diniyah takmiliyah sebagaimana yang disampaikan dan ditanyakan oleh kawan-kawan kepala sekolah yang hadir dalam Zoom meeting itu. Untuk itu kami undang Bapak Ibu sekalian, kita di sini akan diskusi, akan kita bedah, akan kita bahas nanti apa-apa saja yang akan kita siapkan, langkah-langkahnya, bagaimana prosesnya, bagaimana endingnya nanti, dan siapa-siapa saja yang kita anggap yang perlu kita untuk koordinasi. Mungkin fokus kita di situ. Perlu juga kami sampaikan sedikit sebelum Pak Kemenak bahwa tadi pagi kami melaksanakan rapat dengan seluruh pengawas, baik pengawas madrasah maupun pengawas PAI. Maka hasil rapat itu adalah mulai tahun ajaran baru, mulai semester genap tahun pelajaran 2020-2021. MBTA dan MBTW akan mendapat pengawas. Maka dari kami sudah membagi tugas kepada 10 pengawas untuk membawahi hampir 400 lembaga, 286 MBTA dan 80 MBTW yang tersebar di 14 kecamatan. Jadi Bapak Ibu sekalian,
nanti Bapak Ibu akan sama seperti madrasah dan sekolah umum atau yang formal, yang akan mempunyai pengawas yang akan selalu datang memberikan pembinaan, akan melakukan supervisi dan monitoring terhadap pelaksanaan proses pembelajaran yang ada di MDT-MDTW. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan sebagai sikap prosedur. Kami minta kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama untuk bisa memberikan arahan kepada kita semua sebelum kita lanjutkan kepada materi rapat kita pada hari ini. Demikian yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kasih Medis yang telah memberikan penjelasan tentang persiapan pada PTN tahun pembelajaran 2020-2021. Semoga apa yang telah disampaikan tadi dapat menjadi perhatian kita sehingga pelaksanaan yang kita inginkan ini berjalan dengan sesuai yang kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita dengarkan arahan sekaligus sambutan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak kepada Bapak Dr. Andes Haji Muharram. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kita hormati Bapak Kasih Pendis, kemudian yang saya hormati Bapak Ketua FKDT Kabupaten Siak, Ketua MK2 DT Kabupaten Siak, Ibu Winda, kemudian seluruh Ketua FKDT Kecamatan se-Kabupaten Siak atau Ketua yang FKDT yang MDTU-nya, MDTA-nya, MDTW-nya, MK2DT Kecamatan. Puji syukur kepada Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Pada hari ini Bapak dan Ibu, kita bersama hadir. Ini ada hal-hal penting yang perlu kita sampaikan dan untuk diskusi sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan PTM, yaitu pembelajaran tatap muka MDTW dan MDTA kita. Salawat dan salam Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka tetap menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di akhir zaman nanti. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada dasarnya kami dari Kementerian Agama ini sangat serius hubungan dengan pelaksanaan pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun pendidikan non formalnya. Pendidikan non formalnya ini adalah MDTA dan MDTW yang sedang berjalan ini. Tentunya kita mempunyai target dan ukuran, apalagi di zaman sekarang ini adalah COVID yang sudah 1 tahun. Saya tengok MDTA ini ada berabu lokal doang, entah abu bersarang di atas itu, itulah ada. Ya mungkin macam-macam. Sebab saya ada berkunjung ke salah satu MDTA, ya kondisinya memang itu 1 tahun lebih, ya dekat 1 tahun mungkin gitu ya, itu tidak dihuni. Nah karena itu sebenarnya sudah ada amanat di SKP 4 Menteri itu untuk ditindaklanjuti pada tahun pelajaran 2021 ya. Nah, ini yang akan kita tindak lanjuti. Kemarin itu kita sebenarnya menunggu instruksi pemerintah daerah, sebab ada beberapa kabupaten kota yang sampai saat ini tidak melaksanakan PTM untuk pembelajaran sekolah dan madrasah.
ya, karena instruksi dari pemerintah daerah belum ada, apalagi pemerintah provinsi juga masih menutup untuk tidak melaksanakan PTM ini. Tetapi bupati kita, pemerintah kita sudah membuka, tapi dengan persyaratan yang sangat ketat, diantaranya ya tetap menjaga prokes, protokol kesehatan yang ada harus dipatuhi. Salah satunya tadi ya, tempat cuci tangan dengan air mengalir dan segalanya, termasuk masker, sanitizer dan lain sebagainya. Untuk anak-anak santri kita MDTA, terutama sekali kalau MDTW sudah agak lumayan, tapi MDTA ini yang sulit betul ya, apalagi berada di kelas 1 dan kelas 2. Dia akan senantiasa membaur dengan kawan-kawannya. Dalam kondisi inilah kita sangat ekstra Pak Kasih ya. Maka dalam hal ini nanti tolong diskusi bahwa kita tetap akan melaksanakan PTM, tetapi ada persetujuan dari orang tua dengan menandatangani di atas materai 6, sekarang 6 atau 10.000, masih 6 ya. Nah, ya, ternyata itu ya. Banyak. Nah, kalau tak pakai di atas materai ya kesepakatan kita, pakainya pokoknya orang tua sepakat, setuju. Tapi kalau untuk dituntut nanti kalau tak di atas materai payah kita. Tapi kalau di atas materai kuat itu. Ya, nah ini kesepakatan kita. Jadi kalau terjadi sesuatu tentunya orang tua pun tak menuntut kepada pihak sekolah. Memang kondisinya terkena, entah gimana terkena kita tak tahu. Karena itu hati-hati kita, ini memang ada di dalam juknisnya sudah dibuat. Nanti Pak Kasih akan menyampaikan itu. Yang kedua tentunya ada persyaratan lain seperti membentuk gugus gugus COVID ya. Nah di MDTA itu yang melibatkan berapa lini? Mungkin ada dari lini sekolah sendiri ya, yang ikut berpartisipasi atau madrasah itu atau MDTA itu berpartisipasi membantu pelaksanaan itu. Artinya kalau nampak anak-anak berkerumun, dia aktif. Jangan berkerumun. Dia tak payah gurunya. Nah, jadi orang itu sudah bisa. Kalau dapat ya di kelas-kelas 4. Nah, kemudian termasuklah mungkin di situ masyarakat. Ada orang tua yang menyebut anaknya berkerumun pula di jalan dia, gak pakai masker lagi, ya nanti kalau kena satu kena semua. Ini juga hati-hati, kita sudah ada panduan seperti itu. Tentunya di masa kondisi seperti ini, yang pertama kita harus mensikapi, yang pertama adalah kondisi sabar kita. Ya, kalau kita menggebu-gebu tapi tidak terarah, ini juga berakibat pada diri kita dan masyarakat. Makanya harus hati-hati yang saya sebutkan tadi. Cuman saya sekarang ini tak tahu ini apakah dari pemerintah daerah, kalau dari Kementerian Agama belum ada bantuan masker ya. Nah, dari pemerintah daerah mungkin sudah ada ya. Nah, sudah ada, tolong dimanfaatkan maskernya nanti kepada anak-anak kita. Ya, nah, pada POP ada, lupa saya. Yang POP kan sudah dapat ya? Ada semua? Ya syukur yang dapat, nggak dapat ya tunggu dulu yang tak dapat, mungkin nanti dapat ya. Alhamdulillah. Yang berikutnya saya berharap ya ada satu keseriusan untuk memberikan pendidikan kepada santri-santri kita. Maka amanat dari Pak Bupati kemarin dalam MTQ salah satunya adalah untuk mengembangkan pendidikan dengan rumah-rumah hadis. Kalau ini MDTA ya, mungkin cikal bakalnya mungkin arahnya dapat ilmu-ilmu tentang, karena itu ada Quran hadis belajar bagaimana cara menghafal, kemudian untuk mendalaminya dan dikembangkan menjadi rumah-rumah tahfiz hadis di tengah-tengah masyarakat. Ya, ini untuk dikembangkan. Kemudian yang kedua, keseriusan dalam pelaksanaan KBM. Jadi nanti
Bapak-bapak dan ibu-ibu, tolong sampaikan kepada seluruh kepala MDTA kecamatan, ini seluruhnya serius dalam pembelajaran KBM, serius dalam penataan administrasi MDTA. Ini Guntur mana Guntur? Guntur mana? Oh, biasa pakai kopiah, sekarang tidak ada itu yang. Nah, ini pengalaman Guntur dan kawan-kawannya Ustadz Guntur ini. Ada 25 MDTA ya yang dipanggil Kajati. Nah, diduga ada sebagian yang fiktif, tapi ternyata tidak ada yang fiktif. Sedangkan administrasinya lengkap saja dipanggil, apalagi administrasi tak lengkap. Nah, karena saya berharap ini hati-hati, termasuk MDTW Bu ya, nanti tolong sampaikan semuanya. Soalnya ada kemarin pertanyaan yang disampaikan kepada saya ketika bertanya MDTA itu apa, PDTA itu apa. Rupanya dua pertanyaan itu sama tuh Pak, saya bilang kan. Nah, nyebutnya aja berbeda. Ya. Kemudian bertanya pula MDTW itu apa? Nah, itu berarti sudah sampai MDTW. Ya. Lalu pondok pesantren itu apa? Nah, berarti sudah pada pondok pesantren. Memang dana apa nih manis? Dana hibah ini. Dan manis. Ya, nah, tapi kehati-hatian bapak-bapak, saya bilang administrasinya. Ya, saya pun sekarang ragu-ragu itu nanda tangan itu masih numpuk di dalam kantor itu. Verifikasinya ke bawah, sebab saya tak turun ke bawah. Nah, maka hari ini tadi selesai rapat, bapak-bapak nanti akan dilaksanakan perpanjangan tangan Pak Kasih dan perpanjangan tangan kami di Kementerian Agama. Maka nanti kalau dari 400 sekian, kita 290 sekian MDTA. MDTW ada 81 madrasah aliyah sekitar 49 sanawiyah, MI-nya sekitar 26, kemudian madrasah aliyahnya itu sekitar 29, RA-nya sekitar 26. Nah, itu yang diawasi. Lebih kurang 400 lembaga di Kementerian Agama, belum pondok pesantrennya. Pesantrennya sekarang karena ada perda, dia bertambah lagi. Ya, bertambah kemarin baru 27, sekarang sudah 40 lebih. Ya, mau 45. Sudah ada perda. Nah, jadi kalau didirikan pondok, sekarang sudah dilindungi oleh pemerintah dan insya Allah anggarannya pun dari pemerintah. Ya, nanti dibantu. Nah, karena itu Bapak dan Ibu yang saya hormati, tolong sampaikan ke FKDT, tolong sampaikan ke MDTA dan MDTW, nanti ada ditunjuk pengawasnya masing-masing kecamatan siapa. Ya. Nah, di sini juga Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya minta peran masyarakat. Peran masyarakat terhadap MDTA ini. Tidak ada usia sekolah atau usia masuk MDTA ini anak masih tak mau masuk sekolah, tolong dirayu supaya dia masuk MDTA ini. Soalnya kita masih banyak menyaksikan, kita belajar mengaji Bismillahirrahmanirrahim, anak-anak usia itu cuma nengok dari jendela, tak mau dia masuk belajar. Pula sebabnya. Mungkin nanti kasih bonbon baru dia masuk gitu. Nah, masuk yuk ini ada bonbon begitu. Nah, kita minta dengan peran orang tuanya, ya. Maka saya katakan di keseriusan kita dalam memimpin MDTA, MDTW ini memang betul-betul. Termasuk MDTW gurunya kalau dapat memang guru PHI lah, Bu Winda ya. Jangan guru matematika pula mengajar Quran hadis. Mengajar Quran fikih nanti keblinger nanti kan fikihnya itu. Fikih medium ini sudah tinggi, ya fikih medium atau fikih yang SLTP itu sudah tinggi, ya sudah tinggi. Jadi kalau dapatnya memang ada basic pondok pesantren atau basic madrasah yang bisa menyampaikan itu. Nanti kalau dari sekolah umum juga, ya kita jadi ini nanti sampaikan juga Bu Winda ya dengan
kepala MDTW-nya. Yang terakhir tentunya saya berharap sekali lagi bahwa pembinaan yang dilakukan oleh pengawas itu nanti Bapak-bapak ya ada surat tugasnya, ada kuesionernya. Maka seluruh MDTA, MDTW siapkan buku tamu. Sebab di situ saya ditanya oleh Pak Kajati Semarang, salah satunya adalah pernah melakukan monitoring MDTA. Saya bilang kalau sampainya ke sana, pernah. MDTA mana saja? MDTA Sungai Apit, MDTA Siak, MDTA Kandis. Ada buku tamunya, bukti Bapak sampai. Ada buku tamu. Kalau ada tamu datang, Pak Kasih datang, Pak EKDT Kabupaten datang, suruh menandatangani buku tamu. Apa tujuan dia datang? Pak Bupati datang, begitu juga. Ya, rupanya ditanya itu. Apa lakukan pembinaan tulis? Ya, termasuk saya datang, saya akan mengisi buku tamu. Pengawas datang, siapkan buku tamu. Bapak dan Ibu akan mengisi kuesioner. Nah, ya, kuesioner. Maka saya katakan tadi, kalau satu kelas itu untuk MDTA, yang sudah menamatkan adalah 4 kelas, berarti minimal 4 rombel. Betul itu? Sekali menamatkan berarti dia 4 kelas. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. MDTA, MDTW 2 kelas. Nah, dalam satu kelas itu jangan sampailah kurang dari 15. Kita takut nanti kalau ada ketentuan baru lagi, kan untuk pembayaran rombel ini Dinas Pendidikan tahun ini. Ya Bu Indah ya, sudah dipindahkan dari Kesra ke Dinas Pendidikan. Nanti bentuknya gimana lagi, seperti perubahan dari ADD menjadi ke Kesra. Itu kan perubahan itu. Nah itu kan penyesuaiannya sangat sulit. Besok ini itu ke Dinas Pendidikan, tidak ke Kesra lagi. Nah, jadi kita khawatirnya nanti rombel itu satu patokan yang ini pembelajaran kita dianggap jadi temuan-temuan oleh Kajati, ya, oleh inspektorat dan lain sebagainya. Tentu ada perubahan-perubahan yang menggunakan jiknis. Rombel yang disebut rombel itu berapa jumlahnya? Kalau dalam ketentuan itu kan 15, ya. Jadi kalau mendirikan sekolah baru, syarat sekolah baru itu bisa didirikan, siswanya itu satu rombel itu minimal 15 ya. Nah, itu ada ketentuan-ketentuan tersendiri. Jadi ini juga menjadi patokan nanti sekiranya mungkin akan diuji petik kita dari oleh inspektorat atau oleh pihak-pihak yang berwenang untuk memeriksa itu. Jadi ini kehati-hatian kita. Maka saya bilang tadi, ajaklah masyarakat ya untuk memakmurkan MDTA, MDTW ini. MDTW sudahlah, MDTA ini ya agar memang dia menyekolahkan anaknya yang pada usia MDTW, MDTA itu tadi. Kita ajak bersama-sama. Ya, jangan pula kita ambil lantak anak orang tak masuk. Sebenarnya salah kita, itu tanggung jawab kita. Yang menyadarkan mungkin dia tak sadar, kita sadarkan. Jadi ini Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekali lagi kita berharap PTM ini kalau memang tidak semuanya dapat untuk mengikuti PTM pembelajaran tatap muka, tentunya sebagian kita laksanakan dengan daring. Jangan dipaksakan. Sebab ada sebagian yang barangkali belum siap untuk melaksanakan PTM ini orang tuanya. Maka dia akan sistem daring. Ya, walaupun begitu, sistemnya tentu mempedomani ketentuan-ketentuan atau kriteria yang sudah mungkin sudah di-sharing ya oleh Pak Kasih. Mungkin ini sebagai arahan kami dan saya sangat terima kasih kepada Bapak-bapak, Ketua FKDT Kecamatan, kemudian MK 2DT Kecamatan dan Kabupaten yang turut hadir pada kesempatan ini. Sekali lagi tolong sampaikan dengan kawan-kawan ya keseriusan kita, apalagi kondisi kita ya untuk bapak-bapak, para kiai, para ustadz
Ini saya berharap juga sejukkanlah umat ya, karena sebagian kita ini saya tengok ulama-ulama ya berhubungan dengan kondisi kita termasuk penyuntikan vaksin dan lain sebagainya. Ya tentunya analisa kita yang pandai menganalisa orang-orang pintar, orang yang memiliki kemampuan. Ya, MUI kecamatan, MUI kabupaten, MUI provinsi dan MUI pusat. Kemudian BPOM, ya, BPOM termasuk BPOM kabupaten, kalau kan ada BPOM provinsi, BPOM pusat. Nah itu jadi jangan gitu. Saya tengok WA orang ini kan kadang-kadang mengacau, sehingga masyarakat bingung. Menurut ini, menurut ini, apalagi yang lamu-lamu dikeluarkan. Ya itu semalam itu saya tengok yang lamu-lamu keluar, takut semuanya ini. Ya. Nah, jadi berita-berita ini untuk kita lah yang menyikapi dengan baik sebagai ustadz dan ulama. Barangkali kita mengikut apa yang difatwakan oleh MUI dan BPOM mengatakan begitu, ya dia yang tahu, ya tentunya itu. Jadi efek dari itu tentunya sudah dijawab duluan oleh mereka, ya sudah diantisipasi oleh mereka. Barangkali itu yang terbaik. Kalau memang kita tak tahu, ya tak usah komentar dulu. Kita tak tahu. Ini tak tahu komentar kemana-mana begini. Ya, kadang-kadang berkelahi sama dia di HP, di WA itu berkelahi. Ini menurut ini. Kan tak tahu, diam aja lah. Ya, diam aja. Nah, itu aja. Terima kasih dan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Menpora yang telah memberikan arahan dan sambutan setelah pembahasan kita pada hari ini. Mari kita lanjutkan dalam pembahasan rapat persiapan pembelajaran tatap muka pada periode pembelajaran 2020-2021 yang langsung dipimpin oleh Kepala Seksi Pendidikan Islam Bapak Haji Desmond Junaidi. Kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mana yang lemes nampak saya udah buka masker. Saya pun gak lemas juga. Tapi karena protokolnya memang harus pakai masker, ya saya pakai, bertahan lah. Lemes pakai hidung, pakai mulut, kenapa sih kan? Baiklah Bapak Ibu sekalian, santai saja. Tapi memang waktu kita sudah mepet nih, dan jam 3 kurang 10. Mungkin kita cuma punya waktu setengah jam. Karena kita ingin asal itu berapa ya? 3.40 ya? 3.45. Nah, kita masih punya waktu sekitar 50 menit. Alhamdulillah, ini lumayan lama. Tapi nanti begitu azan sudah selesai ya? Ya, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kami kemarin ada memberikan surat kepada seluruh kepala MDTA dan MDTW nomor D66/KK 0411-2 dari SKP Pak Menteri. Ini sambil kita diskusi boleh dibaca. Bu Winda ada punya ya dari Pak Herman kemarin ya. Yang saya alhamdulillah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, apa isi surat kita yang pertama? Kita menyampaikan bahwa menindaklanjuti SKP Pak Menteri itu, kemudian edaran Bupati, maka bagi ini pilihan, kita tidak mewajibkan, tidak memaksa, tidak melarang. Bagi diniyah takmiliyah, MDTA dan MDTW yang ingin melakukan pembelajaran tatap muka dibolehkan. Nah ini kan selalu bertanya nih. Saya tahu Bapak Ibu bahwa di masing-masing daerah itu ada berbagai macam model yang selama 6-7 bulan ini berjalan. Ada yang modelnya ngumpul per kelas pada hari Senin, Selasa kelas 1, Senin kelas 1, Selasa kelas 2, Rabu kelas 3. Ada model yang ngumpulnya di rumah gurunya, gitu. Berbagai macam cara yang jelas guru-guru kita mengupayakan bagaimana proses pembelajaran berjalan. Walaupun dalam aturannya tidak boleh tatap muka, tapi karena
kendala satu dan lain hal tak bisa tak tatap muka dulu, harus juga tatap muka. Maka pola-pola seperti itu tidak kita larang, tapi juga tidak aminkan. Artinya dari segi regulasi kan tidak dibolehkan sebenarnya. Tatap mukanya yang pertama siapkan Bapak Ibu Kepala Madrasah. Saya minta nanti ini FKDP-nya selesai di sini besok terus sampai undang semua kepala LDDA dan kecamatan saya sampaikan. Artinya memang kepala LDDA tidak. Jadi hal-hal ini disarankan dalam SKB Pak Menteri itu. Bagian kita jalan kira-kira bahwa enaknya pakai materi apa tidak. Tapi selama ini organisasi yang isinya itu orang tua membantu sekolah dalam penyelenggaraan proses pembelajaran itu komite. Ada kan? Ada. Saya yakin ada. Kalau tak ada komite macam mana pula kita rapat-rapat. Tentu kita mengajak orang tua untuk rapat persiapan ujian akhir, ya, persiapan ujian semester. Jadi ada izin dari komite. Ini penting Bapak Ibu sekalian, karena penyelenggaraan pendidikan ini bukan hanya tanggung jawab kepala DPA saja. Komite yang mewakili orang tua juga ikut bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran. Dan keempat, dibentuklah gugus tugas satuan tugas COVID di tingkat satuan pendidikan di DPA. Contohnya ada, minta sama Pak Isan bisa, minta sama Bu Winda juga ada. Apa isi gugus tugas itu di yang saya kirim tadi ada gugus tugas itu. Yang kedua tim humas dan keamanan ya. Tiga. Buka nanti Banyak kepala MDA suratnya saya kirim dari itu. yang nonton. Di atasnya edaran Bupati, di bawahnya kesepakatan bersama tentang pembelajaran. Dia berbicara kurikulum. Nanti sosialisasi kepada peserta didik. Memakai masker, segala sesuatu yang terkait dengan protokol kesehatan umum. Kalau yang di SMP jam 2 bisa masuk. Ya, itu dia cerita-cerita. Memang ini agak unik nih. Mulai dari jam 2 sampai jam 3. Dan siswa yang masuk itu, karena ini adalah SD itu kan siswanya satu rombel 28 ya. 28 maka setengah dari 28 itu adalah 14. Kalau satu rombel kita itu di kelas itu 14 ke bawah jumlahnya, kurang dari 14 maka bisa masuk semua. Karena ternyata jarang lah MDDA yang lebih dari 14. Ada tak? Ada ya. Kalau di kelas itu lebih dari 14 jumlah siswanya di kelas itu, maka ada kelas A dan ada kelas B. Kelas 1A, kelas 1B. Bagaimana cara melaksanakan pembelajarannya? Ini 2 bulan aja nih. Kita coba transisi 2 bulan. Kelas 1A itu masuk pada hari Senin. Kelas 1B masuk pada hari Selasa. Kelas 1A masuk hari Rabu. Kelas 1B masuk hari Kamis. Kelas 2 itu juga. 2A hari Senin, 2A hari Selasa. 2B hari Selasa. 2A hari Rabu, 2B hari Kamis. Bagi yang siswanya lebih dari 14 nanti dibagi 2. Nah, bagi siswanya kurang dari 14 atau 14 ke bawah itu tetap masuk setiap hari dari jam 2 sampai jam 3. Bagi siswanya yang dibagi 2 tadi itu ada hari yang kosong kan. Kalau 1A masuk hari Senin, Selasa kan, 1B kan tak masuk. Dia kan di rumah. Bagaimana solusinya? Kasih yang B ini penugasan. Selasa B masuk, A kasih penugasan. Rabu A masuk, B kasih penugasan. Tugas-tugas seperti itu. Dan tugas-tugas itu Bapak Ibu sekalian, itu harus dicatat. Bahwa Bapak Kepala LDDA mempunyai kewajiban untuk mencatat apa tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru mereka kepada anak-anak. Ini kumpulkan itu. Bukan satu file itu.
itulah nanti kalau ada yang diperiksa, apa betul ada pembelajaran di masa COVID? Ada, mana buktinya? Nah, ini ada surat. Ini ada bukti penugasan, ini ada bukti absensi, ini ada bukti tugas-tugas anak-anak, prosesnya berjalan terus. Jadi bekerja itu ada data-data dan ada catatan-catatan yang kita simpan. Jadi Bapak Ibu itu secara umum saja. Sampai kapan ini berjalan? Sampai tanggal 22 Maret 2020. Kita akan evaluasi. Kita akan undang lagi seperti ini. Maka Bapak Ibu Kepala KDT, Kecamatan dan Kabupaten, saya minta juga ikut memantau. Ada tidak kendala-kendala selama 2 bulan proses pembelajaran yang ada di KDT, yang ada di MTTA? Ada misalnya anak yang didugai panas badannya, batuk flu, kita catat. Ada misalnya orang tua yang tidak ingin anaknya masuk, tidak apa-apa, itu kita catat. Di MTTA ini yang masuk tetap muka sekian, yang tidak tetap muka ya. Jadi selama 2 bulan proses itu kita akan evaluasi nanti. Di situ kita akan mengambil sebuah keputusan dan kesimpulan apakah tatap muka ini masih bisa dilanjutkan. Kalau dilanjutkan maka insya Allah dimulai Maret itu akan tatap muka penuh bagi MTTA. MTTA juga gitu kalau sudah selesai evaluasi yang dinas pendidikan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang paling penting adalah dalam masa transisi ini menjaga keamanan dan kesehatan peserta didik, menjaga kesehatan pendidik dan tenaga pendidikan. Itu paling penting itu. Jadi kita tidak ingin dipaksakan semuanya harus masuk, yang sehat masuk, yang sakit masuk. Bapak, Ibu Kepala MTTA harus memastikan bahwa anak dan guru yang masuk ke sekolah itu adalah yang sehat-sehat saja. Kalau ada guru kita yang demam, yang batuk, suruh balik. Kalau ada anak yang ketemu panasnya di atas 37,5, suruh pulang. Laporkan ke orang tuanya, anak ibu panas, tolong diobati cepat. Kita tidak ingin kan hal-hal yang seperti itu terjadi gitu. Jadi selama 2 bulan ini kita, Bapak Ibu sekalian, membiasakan guru dan anak-anak bagaimana melaksanakan protokol kesehatan selama 2 bulan. Selama 2 bulan, bukan hanya anaknya, kadang-kadang gurunya juga lupa ya. Mencuci tangan, memakai masker, itu lupa. Memakai termogan bagi anak-anak dan gurunya jika masuk. Soalnya tiap hari, kalau Pak Mardian tadi minjam termogan, segan juga tuh Pak Mardian. Nanti pas sampai di tangan kita, pas memang dia rusak, tapi di tangan kita gitu. Beli tak bisa, mengganti bisa. Karena barang itu kan gampang rusak, jangan terlalu sedikit rusak deh. Jadi rapatkanlah dengan pemikiran. Mudah-mudahan dalam jangka waktu seminggu 2 minggu ini masing-masing MTTA bisa punya termogan. Kalau masker mungkin anak-anak yang membawa masing-masing. Kalau bisa juga koordinasi dengan pihak desa, saya yakin pihak desa mau bantu. Ya Pak Edi ya, sudah jumpa ya, nah dicoba ya membantu. Karena yang duduk, yang belajar di situ ya anak-anak mereka juga. Dan mereka punya dana sosial di desa itu, bisa bantu termogan, bisa bantu sanitizer, bahkan masker itu mereka juga bisa bantu. Ini kalau yang sekolah formal sudah dapat bantuan dari dinas pendidikan, yang non formal ini belum. Tugas kami nanti dengan Pak Bunda juga visi dengan Pak Bupati kan, mana tahu Pak Bupati tergerak pula mau membantu untuk MTTA semuanya. Jika kita lagi memperhatikan kawan-kawan di madrasah awaliyah ini. Tapi kalau diperiksa kejati nggak usah lah. Ya. Kemudian saya minta kepada semua KDT baca yang barusan saya share itu, dalam Bupati dan kesepakatan dari bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Di situ semuanya tata cara pembelajaran, tata cara protokol kesehatan. Ya Bapak Ibu ya. Nah, itu dulu. Jadi 2 bulan ini kita biasakan anak-anak untuk melaksanakan
tatap muka tujuannya pembiasaan protokol kesehatan di sekolah, di madrasah. Itu dulu. Bukan kita ini sibuk di kurikulum, ini pelajarannya harus selama 2 bulan. Terbiasa mereka tidak berkumpul terlalu dekat. Di dalam lingkungan kelas itu jaraknya minimal 1,5 meter. Ada 30 bangku, ada 28 bangku. Kalau dalam peraturannya kan yang boleh di dalam kelas itu cuma 14 meja. Sisa meja itu harus dikeluarkan. Cuman permasalahannya kalau dikeluarkan, mau simpan di mana? Nah, malah bisa rusak. Jadi biarkan saja 28 meja itu di kelas, tapi duduknya selang-seling. Satu di sini, sebelah sini kosong, sebelah sini diisi lagi, sebelah sini kosong lagi, sebelah sini diisi lagi. Jadi selang-seling kan. Meja dan bangku yang tidak dipakai untuk pembelajaran, Bapak kasih tanda silang dengan apa namanya? Dengan lakban, sholatif, isolasi bisa. Pokoknya yang nampak ada tanda silang. Karena protokolnya begitu. Selamat datang Pak Dayar, ini kami sudah hampir selesai nih. Udah lama saya duduk. Dia pakai masker. Saya di awal juga hadir. Ya. Di awal Jadi ya saya tahu Pak Dayar pertama datang tadi, habis itu udah hilang. Tapi kalau dulu dari luar dengar juga Pak Dayar ya. Nah, tadi saya tengok Pak Una ada yang merokok juga nih, kepala ketua-ketua PDD gitu. Saya tegur nih, ini sekarang kawasan ini bebas asap rokok. Tengok tuh sudah ada tandanya. Pak Kasih saya tak berani merokok lagi sekarang, sudah ditegur oleh Pak Kemenang. Nah, jadi sebelum Pak Kemenang tegur, saya sudah tegur dulu. Tujuannya memberikan kesegaran bagi yang lain. Alhamdulillah di Kemenang ini ada banyak yang berhenti merokok. Hanya 1-2 orang yang belum hidayah. Dia di rumah rokok tuh. Tembak aja Pak. Ya, itu cukup saja. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu tetap memantau anak-anak peserta didik yang masuk itu. Tengok adakah yang murung, adakah yang biasanya kalau anak yang sakit dia nampak tanda-tandanya. Itu dipantau Pak, Bu, dipantau itu. Mereka dengan semua kepala yang dipantau anak-anak itu. Karena tugas kita hari ini. Agar jangan sampai nanti ketika kita kecolongan, ada anak yang murung, tapi kita diamkan saja. Jika ada kita khawatir, kita curiga, datangi, periksa. Kalau Bapak Ibu bisa membuat MOU dengan Puskesmas lebih bagus. MOU beberapa madrasah membuat MOU dengan Puskesmas. Artinya jika terjadi sesuatu, mereka bisa langsung berkoordinasi dengan Puskesmas, membawa peserta didiknya ke rumah sakit atau Puskesmas. Jadi tanggung jawab nih kepala madrasah dan guru nih, anak didik itu memang bisa dipastikan betul terbebas dari penyakit. Minimal batuk, flu dan pilek. Jadi yang terakhir Bapak Ibu sekalian silakan pedomani SKB Pak Menteri, pedomani kesepakatan bersama Kepala Dinas Pendidikan dan dengan Kemenang, pedomani surat edaran Bupati Siak. Itu semua pedoman kita dalam melaksanakan tatap muka bagi kepala MDTA yang mau tatap muka. Bagi yang tidak mau tatap muka, kita tetap masih bisa dengan pembelajaran jarak jauh. Kita lihat nanti evaluasinya. Kalau ternyata di Maret kondisi masih dianggap kondusif, sekolah tetap masuk, madrasah formal juga tetap masuk, MDTA setelah dievaluasi juga dianggap bisa masuk, maka MDA yang sudah dapat izin tatap muka dalam 2 bulan ini itu masuk. Yang tidak pernah melakukan masa transisi tak bisa masuk. Kalau dia mau masuk juga, dia mulai dari 2 bulan transisi. Nah, jadi terlambat kita jadinya kan. Jadi saran saya, kita coba dulu 2 bulan transisi. Tidak berat. Kalau orang tua mau, kemudian guru-gurunya juga ingin seperti itu, nah, kepala MDTA-nya tinggal memfasilitasi aja sebenarnya. Itu Google Form itu sambil minum kopi itu selesai.
5 menit selesai ngisi Google Form, tidak ada yang berat. Sudah orang tua tinggal share saja ke grup, di orang tua yang print di rumah masing-masing atau print di sekolah, gitu. Kasih orang tuanya. Kalau di malah orang tuanya diundang beserta anaknya. Hari ini kelas 1 datang ke sekolah, atau orang tuanya ke sekolah. Di depan guru menandatangani pernyataan kesediaan. Ada juga bisa juga seperti itu. Jadi tinggal sekolah saja yang nge-print, orang tua yang datang. Tapi dibagi-bagilah, jangan menumpuk, jangan berkumpul. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan untuk saat ini. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Pak. Ya, Pak Tarmisi. Bismillahirrahmanirrahim. Jamilah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Winda. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Gagan Kemenak, Pak Kasih, Pak Ketua KDT, kemudian Bapak-bapak Ibu-ibu yang saya muliakan. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan Pak terkait masalah kendala nih. Sebagaimana kita ketahui di lembaga pendidikan formal, mungkin SD, SMP, SMA, yang hari ini berjalan, alhamdulillah sepertinya aman-aman Ibu Indah ya. Mudah-mudahan ini sesuai dengan harapan kita, 2 bulan ke depan kita bisa melaksanakan pembelajaran secara normal, saya pikir seperti itu. Kemudian Pak, ini untuk MDTA. Seandainya beberapa waktu ke depan akan kita laksanakan istilahnya dalam arti kata pemantauan ya, uji coba masuk nih pastinya. Nah, kami jadi kendala nih kalau di SD, SMP, SMA itu ada dana bosnya. Mungkin terkait masalah termogan dan beberapa hal untuk mempersiapkan kelengkapan daripada prokesnya, saya pikir tidak ada persoalan gitu kan. Tapi kalau untuk MDTA nih, yang tidak nebeng ke lembaga formalnya, sebetulnya agak kendala gitu ya, seperti termogan. Mungkin ada beberapa MDTA yang mungkin bisa koordinasi dengan desa atau donatur-donatur, saya pikir aman-aman saja. Namun saya pikir dari banyak MDTA pasti banyak persoalan yang seperti itu. Nah, sedikit solusi Pak yang saya tawarkan. Kemarin saya komunikasi ke KPU Komisioner terkait masalah termogan. Karena pada penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati Siak, untuk Siak saja itu ada 57 TPS. Satu TPS, satu termogan yang diberikan fasilitas oleh KPU kepada penyelenggara KPPS. Nah, termogan ini dikembalikan lagi ke KPU. Nah, kalau Tualang saya pikir berapa banyak itu TPS-nya dan berapa banyak termogan yang tersedia yang ada. Nah, termogan ini nanti Pak, ini akan dihibahkan oleh KPU kepada pemerintah daerah. Prosedurnya seperti itu. SE sudah turun ke KPU. Kemarin saya telepon apakah bisa termogan ini, mohon maaf, saya pikir mana tahu Pak ya, ini solusi ini saya coba menawarkan gitu. Apakah bisa termogan ini kami minta lah Pak, saya bilang. Bagaimana prosedurnya kira-kira? Kalau langsung ke MDTA saya pikir katanya tidak bisa. Tetapi ini setelah kami serahkan ini ke Pemda, silakan berkoordinasi ke pemerintah daerah. Ini kita belum tahu nih di bagian mana letaknya, di dinas mana atau bagian apa, aku sih nggak tahu ya. Ini, nah, silakan komunikasi itu, kami pikir itu bisa. Dibilang seperti itu. Cukup banyak termogan Pak, banjir termogan. Saya pikir MDTA, jujur aja kalau kita 57 MDTA, Siak aja cuma ada 14 MDTA. Termogan 57, masih banyak sisa termogan. Apalagi Tualang, Kandis. Ini usulan Pak. Mana tahu Pak Kasih, Pak Kemenak ini bisa mengkondisikan ini, komunikasi dengan pemerintah daerah. Saya pikir itu saja masukan dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap. Perkenalkan dulu Pak. Ini di YouTube juga. Udah loh. Saya sini. Ya, Bu Jamilah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang saya hormati Bapak dan semuanya, Pak Kasih dan Bapak-bapak Ibu sekalian. Dengan singkat saya langsung saja mengungkapkan apa yang saya sampaikan. Pada hakikatnya untuk jam tatap muka, kami semuanya menyambut dengan gembira gitu Pak ya. Namun kendala kami di lapangan, karena kami kan SMP ini sudah terintegrasi kepada MDTW ini sudah terintegrasi ke SMP. Yang kami ingin bertanya, apakah pelaksanaan jam masuk ini harus wajib jam 2? Satu, kemudian mengenai administrasi persiapan tentang
persyaratan untuk tatap muka ini, boleh nggak kami itu dari MDTW ikut langsung di SMP-nya gitu. Saya contohkan, kalau di SMP kan sudah ada itu Pak, cuci tangannya, termogannya, tisunya, hand sanitizer-nya sudah lengkap semua, sudah ada. Jadi kemudian persetujuan orang tuanya juga sudah lengkap. Apakah kami dari Nusko ini boleh ikut di dalam administrasi di situ atau kami harus mengulang awal gitu? Kemudian pelaksanaan jam ini kami meninjau itu beberapa berdiskusi dengan kawan-kawan yang ada di Usto. Seandainya kalau jam Usto ini dibolehkan jam 11, kita kan 1 jam tadi ya Pak. Karena yang di SMP itu kan sampai jam 11. Jam 11 mereka pulang. Nah, jika pelaksanaan MDTW ini dibolehkan jam 11 kami masuk menggunakan 1 jam, jam 12 itu baru boleh pulang, kemungkinan kami bisa melaksanakan tatap muka. Tapi kalau tetap hanya harus jam 2, itu kebanyakan itu agak keberatan. Pertama, nanti orang tua harus mengantar ulang anaknya ke sekolah. Seperti itu Pak. Jadi mohon solusinya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama saya menambah sedikit untuk laporan Pak. Berdasarkan hasil pantauan dan laporan dari MDTW khusus di sekolah kami Pak, MDTW Albito SMP 1 prinsipnya PDD sudah sangat berjalan dengan baik karena masing-masing guru kami di sekolah itu wajib saat menerima uang bantuan rombel dia harus membuat laporan pelaksanaan PDD di sekolah. Misalnya menggunakan buku, kalau kami buku MDTW. Jadi buku MDTW itu setiap guru wajib membuat laporan kepada pihak sekolah sehingga kami bisa mencairkan uang bantuan dari rombel yang sudah diamanahkan kepada sekolah. Jadi ada tanggung jawabannya. Kemudian juga siswa juga menggunakan sistem WA dan Zoom. Kalau mau pakai Zoom meeting karena memang belum ada anggarannya gitu. Kalau pagi kita menggunakan Zoom meeting yang berbayar. Kemudian juga pada prinsipnya rapor juga sudah kita serahkan kepada orang tua sesuai dengan target yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Siak. Nah, kemudian juga kendala tetap ada Pak karena masih ada siswa-siswa kita yang belum peduli. Ya, sehingga memang kalau tidak ada mengerjakan tugas dari MDTW yang sudah kita instruksikan, mereka juga saja Pak mungkin tidak akan bernilai apa yang mau kami kasih nilai gitu. Tapi kalau memang mereka ada niat baik untuk mengerjakan tugas-tugas yang sudah diinstruksikan oleh pihak sekolah melalui guru MDTW, maka kami sangat menghargai kerja yang sudah dibuat oleh siswa-siswi kami. Intinya pelaksanaan rapor sekolah sudah kami berikan sesuai dengan apa yang diinginkan dari pihak Kementerian Agama. Selama ini masalah laporan. Jadi guru-guru kami wajibkan selama PJJ pelaksanaan di MDTW itu mereka wajib membuat laporan kepada pihak sekolah. Selanjutnya untuk persiapan PTM pada masa MDTW, tapi apa yang disampaikan oleh Pak Tarmizi saya sangat setuju, mungkin bisa menjembatani ya, karena saya tidak percaya kalau sekolah MDTW itu mungkin diimbangi kerjasama dengan sekolah pagi SMP, semuanya ada karena dianggarkan dari dana BOS dan juga bantuan dari dinas pendidikan seperti tempat cuci tangan itu disediakan dari bantuan dinas, kemudian kemudian dari dinas pendidikan juga dibantu dari beli dengan dana BOS dan juga yang sekarang saja Pak dengan waktu hampir 2 minggu lebih ini kami menggunakan sangat banyak tisu karena kami sangat membutuhkan tisu itu juga itu apa namanya semprot hand sanitizer kemudian juga sabun itu masih standby Pak karena kita memang betul-betul menjaga protokol kesehatan karena kita takut untuk melanggarnya sehingga kontrol dari guru itu sangat ketat Pak karena saya
di sekolah untuk pagi Pak. Nah kendalanya juga untuk di siang hari ataupun di MDTW ataupun di MDTA, kita kan juga terbatas masalah anggaran, ya. Untuk membeli TV itu dari mana kan itu mohon maaf nih Pak, ya. Kemudian untuk membeli alat-alat apalagi untuk membeli tempat cuci tangan itu bukan murah, gitu itu. Alat juga, kemudian juga, tapi nanti kami memang mendukung Pak. Kami akan berusaha sendiri dengan SMP. Tapi yang saya khawatirkan yang ambil MDTA yang memang sudah berdiri sendiri. Nah ini kan salah satu kerjasama yang luar biasa, ditambah lagi disiapkan dari guru. Kenapa demikian? Kalau kami di sekolah Pak membentuk tim COVID, membentuk tim kesehatan, membentuk tim humas untuk mensosialisasikan. Kita di MDTA ataupun di MDP ini juga terbatas dengan jumlah kapasitas guru kita. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Kami dipakai luar biasa Pak. TU kami bisa berdayakan. Di MDTW dia guru dia TU, ya kan? Saya gitu. Tapi intinya adalah niat kita ini disambut baik juga oleh pihak Kemenak. Kita ingin anak kita sekolah, dan gitu. Dan juga keinginan orang tua. Apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kepala Kemenak, kami sangat mendukung. Apapun yang sudah diinstruksikan, kami akan mencoba melaksanakan beberapa ini akan menjadi pantauan kami. Mungkin bagi MDTW atau MDTA yang belum punya perlengkapan kesehatan tadi itu bisa bekerja sama dengan desa ataupun mungkin pihak mana yang bisa membantu. Nah kemudian juga Pak, ini masalah waktu yang disampaikan oleh Ibu Jamila, kami sepakat. Kalau di pagi hari Pak, kami masuk itu sampai jam 11. Istirahat cuma 10 menit anak bawa bekal. Karena kami wajib anak bawa bekal Pak. Ya, nah dipantau istirahat di dalam ruangan kelas, dipantau anak-anak. Guru juga di dalam kelas. Karena kita takut betul melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Itu juga kontrol dari kepala MDTW ataupun kepala sekolah pagi. Nah kalau kurang kontrol Pak, mohon maaf Pak, anak-anak itu luar biasa. Apalagi anak SD kita tidak tahu yang apa gitu Pak. Maka ini kan tim humas tadilah mereka akan mensosialisasikan, mereka memantau Pak di kelas. Mana yang tak pakai masker? Saya akui Pak, memakai masker itu kita lemas. Bentar saja, apalagi anak-anak dari jam 7.30 kalau sampai jam 11 wajib memakai masker. Cuma kami longgar juga. Kalau memang tak belajar, jangan dilakukan begini, tapi minimal seperti ini Pak. Karena lemas mereka Pak, dan memaklumi itu. Tapi tetap menggunakan masker, ya, tapi tidak boleh Bapak Ibu, dan juga tidak boleh berkumpul. Nah, peran dari guru, MDTW atau MDTA nantinya, itu kontrolnya sangat ketat. Di saat kita anggap kita masuk jam 11 sampai 12, itu anak udah lapar. Ini Bapak ya, kondisi sudah bermacam Pak. Karena kami merasakan di MDTW itu tantangan luar biasa Pak. Kalau pagi sekarang sudah masuk, enak Pak Bapak Ibu, tenang suasananya. Nyaman sekali Pak, jam 10 Pak, benar Pak. Mereka sudah sarapan, ya Pak ya. Tapi kalau sempat lewat dari jam 1 Pak, ini kami khawatir. Tapi insya Allah yang disarankan tadi mudah-mudahan bisa menjadi kesepakatan kita bersama Pak. Saya sepakat juga akan dilakukan di MDTW. Kalau untuk MDTW itu mungkin Pak pulang jam 11 dilanjutkan dengan pembelajaran MDTW tinggal pulangnya jam 12. Karena mereka tak perlu diantar lagi, tak perlu makan lagi. Tinggal kontrol dari guru MDTW siang yang akan memandu kegiatan MDTW. Mungkin itu saja Pak sebagai masukan dan juga laporan dari saya mewakili dari Kepala MDTW yang hadir pada kesempatan siang menjelang sore ini. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan dan sarannya, banyak sarannya malah saya lihat kan. Artinya bahwa Bapak Ibu sudah memikirkan ke depan apa-apa yang kita hadapi dalam persiapan pembelajaran tatap muka. Tadi Pak Tarmizi menyampaikan saran yang sangat bagus. Ini solusi nih. Nah, tadi mau saya telepon langsung Pak Berlian dari Ananilah. Habis rapat lah saya telepon. Sebetulnya di mereka, saya tak tahu aturannya seperti apa yang ada di KPU, tapi kalau mereka menganggap bahwa barang yang sudah mereka beli bisa mereka hibahkan kepada pemerintah, kami ini juga pemerintah. Kementerian Agama juga pemerintah. Kami mendapat hibah dari Kemenak banyak Pak. Tanah ini punya Pemda dihibahkan ke Kemenak. MAN 1 itu dihibahkan ke Kemenak. MTS Alia Sungai Ampit dihibahkan ke Kemenak. Alia Minas itu dihibahkan ke Kemenak. Semua. Jadi kita juga bagian dari pemerintah. Kalau dibilang dalam aturan, contohnya misalnya aturan PKPU, bahwa ini bisa dihibahkan kepada pemerintah, kami juga bagian dari pemerintah. Maka kalau memang dibolehkan seperti itu, kami akan minta langsung. Jadi jangan sampai hibahkan ke
ke Pemda, kita minta ke Pemda lagi kan 2 kali hibah, panjang untuk prosesnya. Tapi kalau boleh hibahkan langsung ke Kemenang. Maka Kemenang yang akan langsung membagikan kepada kepala-kepala MDTA. Nah, itu. Ya Pak Tarmizi ya, itu saran yang bagus. Terima kasih banyak. Itu kan akan kita tindak lanjuti. Yang itu Ibu Jamilah. Pertama, makanya tadi saya sampaikan sama Ibu Winda, kalau SMP ini sebenarnya sudah selesai persyaratannya. Makanya mereka melakukan proses pembelajaran. Daftar periksanya sudah lengkap. Kemudian mereka sudah ada izin orang tua, izin komite. Itu semua sudah ada. Tinggal Ibu laporkan saja ke kami. Difoto daftar periksanya, kemudian difoto surat orang tuanya satu aja, difoto surat komitenya, difoto SK gugus tugasnya. Itu disampaikan kepada Pak Ihsan, itu akan mereka. Kalau untuk MBTW ya Bu ya, hanya sebagai data kami saja. Kalau di pagi, oke, kita menjelaskan lagi, cuman mungkin ada perubahan kata Jamila, karena kan yang di pagi hari, ini mungkin tidak mungkin sama yang di sore hari, karena berbeda Pak. Berubah struktur orangnya saja mungkin, kalau orangnya tidak ada, gitu ya Pak. Kalau SKP-nya gugusnya mungkin ya berubah. Silakan diperbaharui lah. Tentu guru-guru MDTW-nya yang terlibat ya. Saya lupa itu. Terima kasih mengingatkan Bu Winda. Guru-gurunya yang masuk terlibat dalam tim itu yang akan berubah. Strukturnya sama, cuma orangnya yang berubah. Itu aja nampaknya ditegaskan lagi kepada kawan-kawan MDTW yang ingin tatap muka. Ini tak dipaksa nih. Nah, yang kedua jadi salah di Bu Jamilah, bagus itu. Nah, tadi saya bilang jam 2 itu kan karena memang untuk MDTA. Untuk MDTW daripada anaknya harus pulang kemudian datang kembali ini sangat memberatkan. Maka kalau MDTW mau melakukan PTM di masa transisi ini, jadwalnya jam 11, kami setujui. Silakanlah diskusikan dengan orang tua, dengan kepala SMP. Ya Bu ya, boleh seperti itu. Sebentar Pak, apakah tidak bertentangan dengan surat yang sudah turun ke sekolah gitu? Kalau di sekolah turun kan Pak, pembatasan jam itu kan sampai jam 11. Ya. Nanti adanya kalau lebih jam 11 nanti takutnya datang pula ada dasar kita untuk bisa menambah 1 jam lagi gitu. Dasar kita itu SKP Pak Menteri. Buat ini SKP Pak Menteri semua. Mereka membuat prioritas. Memang yang mereka bahas hanya sekolah saja. Mereka membahas sekolah saja. Coba baca di SKP Pak Menteri, kita buka. Itu ada untuk pendidikan dunia agama dan keagamaan, pendidikan formal, non formal, itu semuanya sama seperti itu. Semuanya termasuk TPQ itu juga mengadopsi sistem yang ada di sekolah dan di madrasah formal. Sistemnya sama, persis sama. Nah, kalau misalnya ada pertimbangan dari kepala SMP, kayaknya di masa transisi SMP belum mau melaksanakan pembelajaran tatap muka, khawatir nanti ditegur oleh pengawas sekolah, oleh dinas pendidikan. Kalau memang itu nggak khawatir, tak ada masalah, ditiadakan saja tatap muka di masa transisi. Nanti mungkin setelah SMP masuk full ya per 4 Maret 2021 baru kemudian MDTW mengusulkan untuk transisi PTM-nya gitu. Jadi itu pilihan sebenarnya. Jadi masa-masa transisi ini bukan kewajiban, tapi itu sebuah pilihan. Silakan mana yang mau dipilih. Artinya kami memberikan ruang bagi Bapak Ibu kepala MDTW untuk melakukan atau tidak melakukan. Kalau mau melakukan ini syaratnya. Kalau tidak dilakukan sekarang, maka kita melakukan nanti setelah tatap muka penuh di sekolah formal. Pak, Ya, silakan. Sedikit Pak ya, menyikapi dari apa yang Bapak sampaikan tadi. Kalau kita perlu mengambil tolak ukur di lembaga pendidikan formal SD, SMP itu berjalan, Pak ya. Anak MDTA itu adalah anak SD. Nah, tentunya orangnya itu juga, cuma lembaganya saja yang berbeda, ya, yang menaungi itu berbeda. Nah, cuma sebagaimana kita sampaikan tadi, di persoalan adalah terkait masalah kelengkapan protokol kesehatannya.
ya kelengkapan karena gitu dana itu betul tidak ada. Namun saya pikir dengan adanya koordinasi yang baik, di samping terobosan yang kita lakukan, koordinasi yang baik antara camat, kemudian kuat, karena saya pikir punya andil di sini, dan penghulu atau kepala desa, ini perlu duduk bersama. Saya pikir intinya tidak, kalau menurut saya pribadi tidak perlulah ada ini berjalan, ini tidak, kalau bisa semuanya jalan gitu loh. Kalau memang dia jalan, ya sorenya jalan gitu loh. Ini jadi masalah aja nanti nih, seandainya ada yang jalan dan yang tidak, panjang ribet. Itu pendapat saya. Ya. Saya berbicara kan berdasarkan SKP Pak Menteri. Iya. Tidak berdasarkan pendapat. Iya. Apa yang saya sampaikan itu semua ada aturannya. Iya. Di aturan itu tidak melarang, juga tidak menolak. Yang mau ini syaratnya, yang tidak mau tetap pembelajaran jarak jauh. Anak-anak itu tetap belajar, Bapak Ibu, bukan tidak belajar. Kalau dia tidak tetap muka, dia tetap belajar. Seperti yang sampaikan Bu Winda, sudah bagus pembelajarannya. Anak-anak semua punya buku, guru-guru membuat tugas, membuat laporan kepada kepala sekolah terkait proses pembelajaran, laporan hariannya. Berjalan, anak-anak tetap belajar. Pilihannya apakah mau tetap muka atau pembelajaran jarak jauh. Kalau kita saya paksa semuanya harus masuk, terjadi sesuatu nanti Pak kami tak mampu, ini tak ada, ini tak ada. Orang tua tak setuju, kita paksa juga dia harus masuk. Kita menyalahi aturan. Aturan itu tak mengatakan begitu. Bagi yang mau, bagi yang tak mau tak apa-apa. Nanti ketika 2 bulan dievaluasi, orang sudah tatap muka penuh di sekolah formal, kemudian ada baru madrasah atau MDT atau MDW mau memulai tatap muka, maka dia akan memulai 2 bulan transisi. Maret itu mereka baru transisi, sekolah lain sudah penuh full gitu. Jadi ini yang perlu disampaikan kepada kepala-kepala MDT. Kalau tidak mau mengambil kesempatan 2 bulan pertama ini, maka nanti tetap juga mereka akan masuk ke masa transisi. Kita akan mulai proses itu. Jadi tidak ada satu sekolah pun yang kita biarkan melakukan pembelajaran tatap muka tanpa ada proses verifikasi. Itu jaminan dari kami, dari kita bersama kepada seluruh orang tua. Begitu juga di formal. Saya tahu di beberapa sekolah dan madrasah ada orang tua yang tidak mengizinkan anaknya tatap muka. Di MIA Sidikiyah itu beberapa anak-anak dokter itu tak mau anaknya masuk, dan mereka tetap punya hak untuk mendapatkan pembelajaran tetap daring. Bagi yang mau masuk silakan masuk. Nanti pastilah orang tuanya setelah 2 bulan dengan evaluasi gitu. 2 bulan berjalan aman-aman aja. Dulu contoh saja, ketika anak saya harus masuk ke pondok pesantren, walaupun dalam SKP dibolehkan pondok masuk dengan beberapa persyaratan yang ketat, 2 bulan anak saya masukkan, dia daring di rumah. Setelah 2 bulan saya perhatikan, tak ada masalah di pondok, ya siap semua. Akhirnya saya antar ke pondok, walaupun harus swab, tak apa harus swab. Nah, begitu. Jadi begitu Pak Tarmizi ya, bahwa ini adalah proses. Kita tidak bisa melarang. Ketika ada yang mau masuk, kita juga tidak bisa memaksa. Ketika ada yang tidak mau masuk. Cuma sedikit Pak, ini dalam hal kesiapan kita. Ini kan kita belum tahu nih Pak, siapa pengawas kita dan bagaimana nih nanti komunikasi kita Pak ya. Nah, kita belum tahu, sementara nih kita dalam proses persiapan nih. Ya. Nah, kalau bisa dalam waktu dekat, ini harus kita data. Ini siapa pengawas di Kecamatan Siak misalnya. Sebelum mereka turun ke sekolah, kalau bisa seluruh kepala sekolah itu dikumpulkan pada satu titik, berkomunikasi dengan pengawas, ini loh apa ya proses begini. Jadi kami baru dari pagi rapat pembagian tugas pengawas itu, jadi belum sempat saya buat SK-nya. Kan saya sampaikan tadi kan, tadi pagi saya rapat dengan pengawas sampai jam 12. Jadi Bapak Ibu FKDT juga punya tanggung jawab yang sama, makanya FKDT saya kumpulkan hari ini. Bapak Ibu FKDT lah yang saya tugaskan bersama dengan pengawas nanti untuk mengumpulkan semua kepala LDTA. Yang Bapak FKDT tak lepas tangan. Bapaklah yang saya hadirkan kemari, saya sampaikan informasi ini, Bapak yang harus menyampaikan kepada semua kepala LDTA. Dan Bu Jamila nih sama Bu Winda untuk NDDW mungkin, karena tak terlalu banyak yang harus disiapkan di NDDW. Bagi yang mau. Ya Pak ya? Habis dari sini besok atau lusa rapatlah. SK besok insya Allah kami siapkan SK untuk pembagian tugas pengawas itu yang di 14 kecamatan itu. Silakan berkoordinasi dengan pengawas. Kalaulah mungkin pengawas itu tak sanggup menjangkau semua MBTA yang ada di kecamatan kita, dibantu.
dibantu mereka. Mungkin bagi tugas lah. Di kecamatan ini ada 10. Mungkin hanya 5 yang bisa didatang oleh pengawas. 5 mungkin PDT yang memverifikasi. Itulah kepercayaan dan yang kami berikan kepada kawan-kawan SKDT yang memang selama ini membantu dalam proses pembelajaran yang ada di MDCA. Itu ya, ini terakhir jawaban pertanyaan Bu Winda ini. Bu Jamila ada tadi, boleh jam 11 kalau memang itu mau diizinkan gitu. Kemudian kalau Bu Winda tadi, ya untuk apa yang saya sampaikan itu bisa ditiru sebenarnya oleh kawan-kawan yang berada di FKDT bahwa kita semua di Niat Amelia itu mendapatkan bantuan rombel yang hari ini diperiksa kejaksaan itu kan bantuan itu, Pak. Siapa yang diperiksa? Pertama orang yang merencanakan bantuan itu. Orang yang merencanakan bantuan. Yang kedua orang yang memberikan izin terhadap lembaga kami. Ini format di data, ini format ini. Yang ketiga orang yang bantuan. Ketiga nih. Orang yang merencanakan, yang pemana itu ada di Pemda. Orang yang memberikan izin lembaga itu ada di kami, yang pemilik lembaganya. Kemudian orang yang menerima uang di lembaganya itu. Nah, jadi kalau ada kawan-kawan yang dipanggil untuk dimintai keterangan, saya pikir perlu terlalu takut. Nah, kemarin kan sudah, mudah-mudahan tak ada lagi. Tapi isu-isu banyak juga, masih juga beredar. Ada lagi? Habis ya? Ada, kita tutup. Terakhir Bapak Ibu sekalian, ini terkait, saya kemarin diskusi dengan kawan-kawan Kanwil. Ternyata MDTA yang belum dapat bantuan BOP itu bukan hanya Sia, Seriau, banyak yang belum dapat. Kita baru dapat 112 kalau saya tahu. Baru ada, selesai. Nah, ini ada yang tertinggal. Kesepakatan tentang surat pernyataan pakai materai atau tidak. Nah, ini harus disepakati. Jangan nanti kecamatan Pertegasip karena banyak materai pakai materai. Walau punya materai dia pakai materai. Tadi disepakati, diserahkan kepada seluruh kepala. Kalau kepalanya menganggap wajib pakai materai. Cuma sedikit Pak pertimbangan. Kemarin siang kebetulan di SD kami itu ada jaksa yang anaknya di situ, gitu Pak ya, anaknya di situ. Nama jaksa lah, kalau pikir beda ulang gitu kan? Anaknya Pak jaksa. Jadi ini beliau protes sedikit terkait masalah surat pernyataan. Nah, surat pernyataan ada yang dievaluasi dan kemudian Pak, ini kalau memang tidak ada tanda tangan Pak, ini tidak ada apa-apanya nih Pak. Itu bahasanya. Nah, orang jaksa ya, orang hukum lah belakang gitu. Yeah. Ini kalau tidak ada materainya, ini nggak ada apa-apa nih gitu deh. Sia-sia aja yang bikin itu bahasanya. Gitu kan? Tapi kan kita lah yang menganalisa seperti apa. Itu gambaran aja Pak. Terima kasih. Iya, ya kalau kita ngomong sama orang hukum kan gitu. Iya. Tapi coba ngomong sama orang tukang becak. Daripada saya ngomong 10.000 untuk materai Pak, saya beli bagas aja sekilo. Iya. Tapi kan kita selaku penyelenggara Pak, kehati-hatian sedikit. Ya, makanya kesepakatan saya tadi, kesepakatan kita diserahkan kepada kepala MDTA masing-masing. Kalau kepala itu menganggap perlu, karena isi pernyataan itu penting sebetulnya. Tapi ada juga yang memprotes isi yang ini. Tapi saya tak saya bantah di WA itu, saya diam aja. Padahal isi ini tujuannya melindungi Bapak Ibu Kepala MDTA kalau terjadi sesuatu. Tapi ada juga kepala MDTA menganggap ini terlalu berat ini syaratnya nih. Berarti dia sanggup menanggung kalau terjadi sesuatu. Gitu. Jadi Bapak Ibu silakanlah cerna sendiri bahasa saya itu. Kalau kepala kita menganggap harus pakai materai, ambil kebijakan pakai materai. Karena ingin melindungi semua tenaga pendidik yang ada di sekolah. Tapi kalau kita menganggap tinggal di kampung, di Teluk Lanus sana, tak ada orang lain di Teluk Lanus itu. Jaksa pun tak ada sampai di situ dong. Orang di situ pergi melaut, pergi mancing itu kan jadi tak perlu. Tak jadi materai pergi ke Singapit. Apa habis. Jadi kalau seperti itu saya pikir Anda saja kebijakan tak perlu pakai materai. Ya Pak Termisi ya. Tapi kalau SMP
apa di tempatan di sini tengah kota, ibu kota kabupaten, banyak orang pintar. Wajar kalau seandainya kepala daerahnya mengambil kebijakan, kami pakai materai. Nah, seperti itu ya Bapak ya. Oke. Terakhir, ini khusus untuk MDTA. Tolong sampaikan dan dibantu kawan-kawan MDTA kita yang kemarin dapat bantuan BOP. Itu masih banyak yang belum membuat laporan SPJ. SPJ-nya padahal cuma 2 lembar loh. 1 surat pernyataan, 1 RAB. 2 lembar aja. Yang hard copy kirim ke Pak Ihsan, nanti akan kami kirim secara kolektif ke Ustaz. Yang soft copy kirim ke link. Di HP aja buka tuh, di foto RAB itu buka HP, klik link, masukkan ke link itu selesai gitu. Laporkan kepada FKDT kecamatan mana yang sudah, mana yang belum. Kami minta nih Pak ya seminggu nih ya, Bapak cek lah nanti. Bapak kan tahu tuh MDA mana yang dapat bantuan BOP di kecamatan kita, mana yang sudah, mana yang belum. Karena itu diminta loh Pak. Mulai dari menaknya minta sampai anggota DPR RI-nya pun minta. Nah, jadi khawatir kita kemarin sudah selesai di review BPKP, hasil reviewnya sudah selesai. Alhamdulillah kita anggap aman lah, tidak ada masalah apa-apa. Nah, tinggal SPY aja lagi. Mudah-mudahan tak ada yang turun lagi memeriksa tuh, selesai lah tuh. Kalau tak dikumpul SPY saya khawatir turun lagi nanti. Kalau kemarin BPKP, besok tuh BPK turun, macam kita. KPK itu Ya, 5 per hari saya mendampingi orang tua dari pagi sampai malam, Nah, mungkin itu Pak, Ibu, dan mulai mau azan nih. Mudah-mudahan apa yang bisa kami sampaikan hari ini, kami minta Bapak Ibu silakan berkoordinasi dengan pengawas yang sudah kami tunjuk. Besok kami share SK-nya. Silakan berkoordinasi dengan kepala-kepala daerah di kecamatan masing-masing, sampaikan informasi ini, mana yang mau, ini langkahnya. Ya Bapak Ibu ya, kami mohon untuk bantuan, masuk juga Pak Mardian ini, Ketua FKDT Kabupaten. Saya sebetulnya Pak Mardian ingin mengajak kawan-kawan NTTW ini bergabung ke Kabupaten aja lah, FKDT saja. Karena kita ini kan satu keluarga besar sebetulnya. Di awal-awal kemarin memang agak ragu, ini. Tapi kalau sudah berjalan 4 tahun ini saya pikir tergabung saja ke FKDT, nanti kita rombak struktur pengurusannya, kita rapat bersama, kita revisi pengurusannya. Karena 2020 ini akan ada Porsadin provinsi ya di Siak. NTTW harus ikut. Porsadin Pekan Olahraga Seni Diniyah Takmiliyah tingkat Provinsi Riau. Nah, selama ini kan hanya MDTA saja nih. Ini MDTW sudah ada. Kita masukkan MDTW di dalam tingkat provinsi, walaupun sebagai ekspedisi. Gitu. Kalau tingkat kabupaten bisa full. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian ini bisa kami sampaikan dan kita bahas pada hari ini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Bapak Ibu kembali dengan selamat ke pangkuan Ibu Pertiwi masing-masing. Dengan kurangnya mohon maaf, saya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah bersama-sama mengikuti rangkaian kegiatan rapat pertemuan kita pada persiapan pembelajaran tatap muka pada MDTW dan MDTA di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak. Semoga dengan apa yang kita dapatkan hasilnya membuahkan apa yang kita inginkan, sehingga pembelajaran dapat memberikan kebaikan bagi peserta tadi kita, bagi negeri yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Mari sebelum kita tutup, sebagaimana yang kami sampaikan, untuk MDTW pada perwakilan dapat menyampaikan poin-poin apa yang didapatkan dalam pertemuan ini. Kemudian juga FKDT juga sampaikan kepada kepala MDTA masing-masing tentang poin-poin apa yang didapatkan pada siang hari yang berbahagia ini. Semoga Allah merahmati kita semua. Mari kita tutup pertemuan kita ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.